Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Suami berani membawa pelakor ke rumah dan merendahkanku. Aku dihina karena masih belum punya anak. Aku langsung cerai dan ku balas mereka jadi gelandangan. Langit pagi masih berwarna lembut ketika Bella membuka mata. Suara azan subuh menggema dari masjid kecil di ujung jalan, menyusup pelan ke balik tirai kamar yang masih redup. Tangannya terulur pelan ke sisi ranjang yang kosong. Seperti biasa, Reza belum bangun. Lelaki itu memang lebih sering terjaga hingga larut malam dan bangun ketika matahari sudah cukup tinggi. Namun Bella tidak pernah mempermasalahkannya. Ia hanya menghela napas perlahan, lalu bangkit dari tempat tidur dengan hati-hati, berusaha tidak membuat keributan yang bisa membangunkan suaminya. Langkah-langkahnya ke dapur terdengar pelan di lantai marmer yang dingin. Dengan cekatan, Bella mulai menyiapkan sarapan. Telur dadar keju kesukaan Reza, roti panggang, dan secangkir kopi hitam tanpa gula. Ia hafal benar selera suaminya. Bahkan ketika Reza sendiri lupa bahwa ia menyukai sesuatu. Setiap pagi, rutinitas ini seperti ritual pribadi bagi Bella, bukti kecil kasih sayangnya, bahwa ia masih istri yang patuh dan mencintai dengan tulus. Sesekali ia melirik jam dinding yang berdetak pelan. Pukul 5:20. Masih ada cukup waktu untuk menyiapkan semuanya sebelum Reza turun. Setelah selesai, ia masuk ke kamar mandi, membasuh wajahnya, menyisir rambut yang ditutup rapi dengan hijab, dan mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua. Tak perlu terlalu mewah, pikirnya. Ia hanya akan berada di rumah hari ini, menanti kepulangan Reza seperti biasanya. Sambil menyantap sarapan sendiri di meja makan, Bella sesekali melirik ke tangga. Biasanya Reza turun sekitar pukul 7. Hari ini ia berharap suaminya bisa makan pagi bersama, karena sudah hampir seminggu mereka tak benar-benar duduk berdua. Reza selalu terburu-buru, sibuk, dan tampak jauh. Tapi Bella menepis pikirannya. Mungkin hanya beban kerja. Mungkin memang sedang lelah. Pukul 7:05, suara langkah kaki terdengar dari atas. Bella segera berdiri, menata letak piring dan gelas, memastikan semuanya tampak sempurna. Saat Reza muncul, mengenakan kemeja putih rapi dan jas hitam, Bella menyambutnya dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Mas," ucapnya pelan. Reza hanya mengangguk kecil. Wajahnya datar. Ia berjalan ke meja makan, duduk, dan langsung meraih cangkir kopi tanpa mengatakan apa-apa. Bella duduk di seberangnya. Ia ingin bicara, ingin menanyakan apakah Reza tidur nyenyak, apakah ia merasa lelah, atau mungkin butuh sesuatu. Tapi mulutnya tertahan. Aura di wajah Reza seperti dinding dingin yang tak bisa disentuh. "Mas, hari ini mau makan siang di luar atau pulang?" Bella akhirnya memberanikan diri bertanya. Reza mendongak sejenak. "Aku rapat. Mungkin makan siang di luar." "Oh, baik. Nanti aku bungkuskan cemilan kalau Mas lapar di mobil." Reza hanya mengangguk lagi. Ia mengunyah pelan, lalu memeriksa ponselnya. Wajahnya sesekali berubah. Kadang tampak senyum kecil, kadang serius. Tapi bukan ke Bella ia tersenyum, melainkan ke layar ponselnya. Bella menelan ludah pelan. Ada rasa aneh di dadanya, tapi ia berusaha menenangkan diri. Tidak boleh berpikir macam-macam. Belum tentu yang ia pikirkan benar. Mungkin hanya pesan dari klien. Mungkin rekan kerja. Setelah selesai makan, Reza bangkit berdiri. Bella segera meraih tas kerjanya, menyerahkannya dengan kedua tangan. "Hati-hati di jalan ya, Mas," katanya. Reza menerima tas itu, melirik sebentar ke arah Bella, lalu pergi tanpa sepatah kata. Hanya suara pintu mobil yang menutup dan deru mesin yang perlahan menjauh. Bella tetap berdiri di depan pintu. Matanya menatap kosong ke jalanan yang mulai sibuk. Perasaan sepi menggelayut di dadanya. Ia merasa sendiri. Sangat sendiri, meski tinggal di rumah yang besar bersama suaminya. Ia kembali ke dalam, membereskan meja makan, lalu mencuci piring-piring dengan tenang. Hatinya ingin menangis, tapi matanya tetap kering. Ia sudah terbiasa. Siangnya, Bella menyibukkan diri dengan menyapu rumah, menyiram tanaman, dan mengecek stok bahan makanan. Rumah itu sunyi.
Hanya suara jam dinding dan gemericik air dari taman belakang yang menemani. Pukul 4 sore, Bella duduk di ruang tamu, membuka album foto pernikahan mereka. Ia mengelus sampulnya pelan. Di halaman pertama, ada foto dirinya dan Reza di pelaminan, tersenyum bahagia. Senyum yang kini terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Senyum yang mulai terasa asing. Pikirannya melayang ke masa lalu. Saat Reza melamarnya 2 tahun lalu. Dengan sederhana, tapi tulus. Saat itu Reza mengatakan, "Aku tak butuh wanita sempurna, aku butuh wanita yang sabar dan setia." Kata-kata itu terus terngiang dalam ingatannya. Tapi kini, bahkan untuk sekadar menyapa saja, Reza seakan berat. Sudah 3 tahun pernikahan mereka berjalan. Tapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Bella sudah berusaha. Ia pergi ke dokter kandungan, minum vitamin, menjaga pola makan. Dokter bilang rahimnya sehat, tidak ada masalah. Tapi tetap, belum ada kabar bahagia. Ia tahu keluarga Reza mulai gelisah. Terutama ibunya. Ibu mertua Bella tidak pernah secara langsung menghina, tapi ucapannya kadang menusuk. "Mungkin kamu terlalu banyak pikiran, jadi belum diberi keturunan." Atau, "Coba jangan terlalu sibuk urus rumah, sempatkan istirahat. Mungkin tubuhmu capek." Bella hanya tersenyum setiap kali mendengar itu. Ia tak pernah membalas. Ia tahu, semua orang ingin yang terbaik. Tapi tak semua bisa peka pada luka orang lain. Hari berganti malam. Reza belum juga pulang. Bella menunggu di ruang makan. Makan malam tetap ia siapkan. Sup ayam hangat, sambal terasi, dan tumis buncis, makanan kesukaan Reza. Pukul 8, ponselnya berbunyi. Pesan dari Reza, "Aku makan di luar. Jangan tunggu." Bella membaca pesan itu sambil menghela napas panjang. Ia kembali meletakkan sendok. Tangannya gemetar sedikit, tapi ia tetap membersihkan meja makan seperti biasa. Pukul 10 malam, baru terdengar suara mobil masuk ke halaman. Bella tidak menyambut. Ia sudah berada di kamar, duduk di tepi ranjang, membaca doa pelan sambil menahan rasa di dada. Pintu kamar dibuka. Reza masuk, melepas jas dan dasinya, melemparnya ke sofa kecil di pojok ruangan. Ia berjalan ke kamar mandi tanpa menyapa. Bella menunduk. Air mata mulai mengalir pelan. Ia ingin bertanya, ingin marah, ingin tahu di mana Reza berada. Tapi ia tahu, jika ia bertanya, maka akan ada ledakan. Ia memilih diam. Lagi-lagi diam. Saat Reza keluar, ia langsung naik ranjang dan berbaring membelakangi Bella. Tak ada pelukan. Tak ada ucapan selamat malam. Bella menatap punggung suaminya dalam diam. Dalam hati, ia bertanya, apakah ini yang disebut rumah tangga bahagia? Apakah cinta bisa berubah secepat ini? Dalam gelap, Bella menangis. Air matanya menetes ke bantal, menyatu dengan harapannya yang mulai memudar. Pagi itu, matahari sudah tinggi ketika Bella terbangun. Tak seperti biasanya, ia tertidur lagi setelah salat subuh. Semalam terlalu banyak yang dipendamnya. Wajah Reza yang dingin, kata-katanya yang hanya muncul lewat pesan singkat, dan punggungnya yang membisu di tempat tidur seperti tembok batu. Semuanya menumpuk menjadi luka tak bersuara. Ia bangkit perlahan dari ranjang yang mulai terasa asing. Tak ada Reza di sampingnya. Suaminya itu sudah pergi entah kemana. Tak ada secangkir kopi yang menunggu, tak ada pesan, dan tak ada salam. Hanya sepi. Dan sepi itu, lama-lama menjadi teman paling setia bagi Bella. Seperti biasa, ia tetap ke dapur. Tangannya bekerja dengan hafalan otomatis. Menyalakan kompor, menanak nasi, mengiris bawang merah. Tapi hatinya seperti berjalan di tempat lain. Ada lubang menganga di dalam dada. Semakin hari, Bella merasa tak dilihat, tak didengar, bahkan tak dianggap. Ia seperti bayangan di rumahnya sendiri. Saat sedang memotong cabai, ia tertegun. Pisau yang dipegangnya berhenti di atas talenan. Matanya memandangi potongan sayur di depannya, tapi pikirannya melayang ke hari-hari awal pernikahannya. Waktu itu Reza adalah pria yang penuh perhatian. Ia selalu menjemput Bella pulang kerja meski hujan. Membawakan bunga kecil di hari Jumat. Menanyakan kabar Bella setiap siang. Bahkan, ia yang dulu selalu minta diajak makan di warung tenda kesukaan Bella,
meski ia mampu membawa istrinya ke restoran mahal. Reza dulu laki-laki hangat yang bisa membuat Bella merasa aman hanya dengan genggaman tangan. Tapi itu dulu. Entah sejak kapan semua berubah. Mungkin sejak 1 tahun lalu, ketika hasil tes kandungan Bella menunjukkan bahwa ia sehat, tapi belum juga hamil. Reza sempat berkata dengan nada kecewa, "Aku yakin, masalahnya bukan di aku." Kalimat itu sempat membekas, walau Bella berusaha tak menyimpannya dalam hati. Dan sejak itu, Reza perlahan menjauh. Ia tak lagi menanyakan kabar. Ia jarang di rumah. Bahkan saat ulang tahun Bella, tak ada ucapan, hanya amplop berisi uang di meja makan. Bella menangis sepanjang malam hari itu, tapi esoknya tetap menyajikan sarapan seperti biasa. Sore harinya, Bella pergi ke rumah mertuanya. Ada acara pengajian kecil. Ia tahu ibu mertua tak terlalu menyukainya. Tapi sebagai menantu, ia tetap datang dengan sopan. Ia membawa kue lapis kesukaan ibu Reza dan memakai gamis paling rapi yang ia punya. Namun sejak masuk ruang tamu, ia langsung merasakan tatapan aneh dari para tetangga yang duduk di sana. Bisik-bisik pelan, lirikan penuh penilaian. Bella berusaha tetap tersenyum, menyapa satu persatu. Mbak Bella, sehat? Masih sibuk di rumah aja?" Tanya salah satu ibu tetangga sambil tersenyum sinis. "Iya, Bu. Alhamdulillah sehat," jawab Bella sopan. "Udah mau 4 tahun ya, Mbak? Belum juga dikasih rezeki kecil?" Ibu lain menyahut, seolah tanpa sadar bahwa kalimat itu seperti pisau yang mengiris pelan. Bella hanya menunduk pelan, tersenyum tipis. "Doakan ya, Bu. Semoga segera." Ibu mertua hanya duduk di sofa, pura-pura tak mendengar. Tak ada pembelaan, tak ada dukungan. Bahkan tak menoleh sekalipun. Saat pengajian dimulai, Bella duduk paling belakang. Ia merasa seperti tamu yang tak diundang. Setelah selesai, ia membantu membereskan gelas dan piring. Tapi ibu mertuanya berkata datar, "Sudah, Bella. Enggak usah repot-repot. Biarkan yang lain saja. Kamu istirahat aja. Lagian kamu kan gampang capek." Kalimat itu terdengar seperti sindiran. Seolah-olah Bella lemah, tidak berguna. Tapi Bella tak membalas. Ia hanya tersenyum, seperti biasa. Saat hendak pulang, Reza menjemput. Tapi bukan dengan mobil seperti biasanya. Ia datang naik motor dan tidak masuk ke dalam. Ia hanya mengirim pesan, "Aku tunggu di depan. Cepat." Bella pamit seadanya dan berjalan ke depan dengan langkah ringan, tapi hati yang berat. Saat naik motor, Reza tak berkata apa-apa. Bahkan ketika Bella mencoba bicara tentang pengajian tadi, Reza hanya menjawab singkat, "Iya." Di perjalanan, mereka berhenti sebentar di lampu merah. Tiba-tiba Reza mengambil ponsel, membalas pesan, lalu tersenyum. Wajahnya yang datar sepanjang hari itu tiba-tiba tampak hidup. Tapi bukan untuk Bella. Bella menatap punggung Reza dari belakang. Ia tahu, suaminya sedang tersenyum untuk orang lain. Malam itu di rumah, Bella menulis di buku harian kecilnya. Ia tidak punya teman curhat. Hanya buku itu yang setia mendengar semua kisah yang ia sembunyikan. "Hari ini aku merasa seperti boneka porselen yang hanya dipajang. Cantik, bersih, tapi tidak bernyawa. Aku tidak tahu apakah cinta masih ada. Tapi aku yakin, aku masih punya hati. Dan hati ini perlahan-lahan mulai lelah." Ia menutup bukunya pelan, lalu memandang keluar jendela. Langit tampak cerah. Bintang-bintang bertaburan. Tapi di hatinya, mendung belum juga reda. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi atap rumah seperti detak jantung yang berat dan sendu. Bella duduk sendiri di ruang tamu, menatap lampu gantung yang menggoyang pelan karena angin dari jendela yang sedikit terbuka. Aroma tanah basah menyusup masuk ke dalam, memberi sensasi damai yang aneh, bertolak belakang dengan yang ia rasakan di dalam hatinya. Sudah lewat pukul 9 malam. Reza belum juga pulang. Sejak sore, Bella tak menerima kabar apapun. Tak ada pesan. Tak ada telepon. Bahkan ketika ia mengirim pesan singkat menanyakan keberadaan, hanya centang 2 tanpa balasan. Piring makan malam di meja pun sudah dingin. Sup ayam yang tadi ia masak dengan sabar kini, hanya jadi genangan kuah hambar yang perlahan kehilangan uapnya. Tumis sawi, nasi hangat, dan sambal terasi khas buatan Bella yang biasanya membuat Reza tersenyum,
kini dibiarkan begitu saja. Bella menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia beranjak dari kursi, melipat kain lap, lalu membereskan semua makanan. Tangan-tangannya bergerak otomatis, seperti rutinitas biasa, walau dadanya terasa sesak. Saat ia membawa piring ke wastafel, ia menahan isak kecil yang nyaris tak terdengar. Tapi air matanya tetap jatuh. Ia lelah menunggu. Pukul 10:20, suara mobil terdengar di halaman depan. Bella buru-buru membasuh wajahnya, menghapus sisa tangis, lalu berjalan pelan ke ruang tengah. Ia tak ingin Reza melihat matanya yang sembab. Bukan karena malu, tapi karena ia tahu, Reza sudah tidak peduli lagi. Pintu terbuka. Reza masuk tanpa salam. Jasnya basah, rambutnya pun tampak lembab. Tapi yang membuat dada Bella tercekat adalah aroma parfum wanita yang menyengat dari baju suaminya. Aroma manis yang tak pernah dipakai Bella. Aroma asing yang menusuk ke lubang hidung dan hati secara bersamaan. Reza melempar jasnya ke sofa, lalu membuka sepatu dengan kasar. Ia berjalan melewati Bella tanpa menoleh sedikit pun. "Mas udah makan?" tanya Bella dengan suara pelan. "Udah." "Makan di mana?" "Ngapain nanya?" jawab Reza ketus, tanpa menoleh. Bella diam. Suaranya tercekat. Ia tahu kalau ia memaksa bicara, Reza pasti akan meledak. Tapi dadanya sesak. Ia harus tahu. "Aku cuma tanya, Mas, mau siapin teh juga kalau Mas mau?" "Aku udah bilang tadi aku udah makan, dan aku juga gak minta kamu bikinin apapun," potong Reza dengan nada keras. Bella menggigit bibirnya. Matanya mulai panas. Tapi ia masih mencoba tenang. "Aku masak makanan kesukaan Mas. Aku tungguin dari sore." Reza akhirnya berbalik. Wajahnya menegang, matanya menyala marah. "Kamu tuh gak ngerti bahasa ya, Bel? Aku bilang aku udah makan. Berapa kali harus aku ulang?" Bella mundur setengah langkah. Reza tak pernah sekeras ini sebelumnya. Selama ini, ia memang dingin, tapi tak pernah membentak. "Aku cuma khawatir," gumam Bella. "Khawatir? Kamu lebih baik khawatir sama diri kamu sendiri. Udah 3 tahun kita nikah. Kamu ngasih apa buat aku? Anak enggak. Nafkah juga enggak. Apa gunanya kamu di rumah ini selain nungguin aku kayak patung?" Kata-kata itu menghantam Bella seperti palu godam. Ia berdiri membeku, tubuhnya lemas. Mata Reza masih menusuk, penuh kebencian yang bahkan Bella tak tahu asalnya dari mana. "Apa aku harus terus bersabar, Mas?" ucap Bella. Suaranya nyaris seperti bisikan. "Kalau kamu gak bisa ngasih aku keturunan, ya kamu harus sadar diri, Bel. Jangan egois." Bella mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tidak pernah menyangka Reza akan berkata seperti itu. Ia selalu mencoba menjadi istri yang baik. Ia tidak pernah melawan, tidak pernah membantah. Tapi malam ini, kalimat Reza lebih menyakitkan dari apapun yang pernah ia alami. Reza mengambil handuk, lalu masuk ke kamar mandi. Pintu tertutup keras di belakangnya. Bella masih berdiri di tempatnya. Tangannya gemetar. Hatinya hancur. Setelah beberapa menit, ia perlahan berjalan ke kamar. Ia tak menegur lagi. Ia tahu malam ini takkan ada yang bisa ia lakukan. Reza sudah memutuskan untuk menyakitinya, dan Bella belum punya kekuatan untuk membalas. Ia duduk di pojok ranjang, memeluk lututnya sendiri. Tak ada suara, hanya suara hujan yang masih turun pelan di luar sana, seolah ikut menangis bersamanya. Matahari pagi menyusup malu-malu dari balik tirai. Bella duduk sendirian di meja makan, memandangi piring sarapan yang belum tersentuh. Nasi goreng spesial yang ia buat dengan penuh harap itu, hanya menebar aroma hangat tanpa makna. Ia tidak nafsu makan. Pikirannya kacau. Hatinya berat. Reza sudah berangkat sejak subuh tanpa sarapan, tanpa ucapan, tanpa menyentuh makanan sedikit pun. Hanya suara pintu yang dibanting keras dan bunyi mesin mobil yang meraung keluar dari halaman rumah. Setelah kejadian semalam, Bella seperti hidup di antara puing-puing rumah tangga yang sedang retak perlahan. Ia mencoba tetap tenang. Ia masih berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah fase. Semua rumah tangga pasti diuji, katanya dalam hati. Tapi luka di dadanya tak bisa dibohongi. Terlalu banyak keheningan, terlalu banyak tatapan dingin,
terlalu banyak pertanyaan yang tak dijawab. Siang itu, Bella duduk di ruang tengah sambil melipat baju. Di sebelahnya, ponsel Reza tergeletak. Biasanya, Reza selalu membawanya ke kamar mandi sekalipun. Tapi kali ini, entah karena terburu-buru, ponsel itu tertinggal. Bella menatap benda itu lama sekali. Ia tidak berniat membuka. Ia tahu itu bukan haknya. Tapi saat layar ponsel menyala karena notifikasi yang masuk, matanya refleks terbawa untuk membaca. Hanya sepintas. Tapi cukup jelas. Maya, sayang, tadi malam kamu bikin aku gak bisa tidur. Memberikan ciuman. Jantung Bella berdetak lebih cepat. Tangannya gemetar. Ia menatap layar ponsel itu seperti menatap api yang membakar perlahan. Notifikasi kedua masuk. Maya, nanti malam jadi nginep di apartemen, kan? Aku udah beli lingerie baru. Wajah tersenyum dengan mata bentuk hati. Bella menarik napas panjang. Dunia seperti berhenti berputar. Ia tidak menyentuh ponsel itu. Ia hanya menatap kosong ke dinding. Nama itu terus berputar di kepalanya. Siapa Maya? Nama itu tak pernah ia dengar sebelumnya. Tapi dari cara pesan itu diketik, jelas bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar rekan kerja. Hatinya runtuh. Tapi tubuhnya tetap diam, seperti batu. Sore harinya, Bella pergi ke minimarket kecil tak jauh dari rumah. Di jalan, pikirannya melayang-layang. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir jernih. Tapi hatinya tak bisa dibohongi. Ada bara yang mulai tumbuh di dalam dadanya. Dan itu bukan lagi luka biasa. Itu kemarahan yang masih ia tahan. Sesampainya di minimarket, Bella membeli beberapa bahan kebutuhan dapur. Saat membayar di kasir, tak sengaja ia mendengar dua pegawai wanita yang sedang bergosip. Tahu gak si Mas Reza yang kerja di PT Arsa Muda itu? Yang mukanya mirip aktor sinetron itu loh. Yang sering datang ke kafe pojokan? Iya. Kemarin dia duduk sama cewek cantik banget, putih, tinggi, seksi gitu. Tapi kayaknya bukan istrinya deh. Aku pernah lihat istrinya. Kalem banget, berjilbab. Tuh kan. Aku juga curiga. Kemarin cewek itu peluk-peluk dia gitu pas duduk di sofa. Gak malu banget. Bella berdiri terpaku di dekat rak plastik. Matanya memanas. Tangannya gemetar. Ia tidak butuh nama. Tidak butuh bukti. Cerita itu seperti hantaman keras kedua setelah pesan singkat di ponsel tadi siang. Ia pulang dengan langkah berat. Hujan turun deras di jalan, membasahi jilbabnya. Tapi Bella tetap berjalan. Ia ingin cepat sampai rumah. Ia ingin menyendiri. Ia ingin menangis sepuasnya di balik pintu kamar, tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang mendengar. Di rumah, ia masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia mengambil buku harian kecilnya dan mulai menulis. Hari ini aku tahu. Mungkin ini bukan cuma firasat. Mungkin ini bukan cuma rasa curiga. Tapi aku belum siap menghadapi semuanya. Aku takut kehilangan, tapi juga takut bertahan. Kalau benar dia menduakan aku harus apa? Tangisnya pecah. Hening malah menyaksikan segalanya. Bella duduk sendiri di ruang tamu rumahnya yang kini tak lagi terasa hangat seperti dulu. Tangannya meremas ujung kerudungnya, matanya menatap kosong ke arah pintu yang baru saja dibanting keras oleh Aldi, suaminya sendiri. Hatinya remuk, bukan karena suara keras itu, tapi karena sikap dan kata-kata Aldi yang semakin hari semakin menyakitkan. Sudah seminggu lebih Aldi membawa wanita itu ke rumah ini, ke dalam ruang privat mereka yang seharusnya hanya menjadi tempat berlindung untuk cinta, bukan pengkhianatan. Siska, nama wanita itu, dengan angkuh berkeliling rumah seperti istri sah. Dia menaruh make-up-nya di kamar mandi, menaruh baju-bajunya di lemari suaminya, bahkan tak segan meminta Bella membuatkan sarapan untuknya. Awalnya Bella mencoba diam, mencoba bertahan, mencoba berpikir jernih. Ia berpikir ini hanya fase, hanya godaan sesaat yang akan berlalu. Tapi ia salah. Aldi bukan lagi pria yang ia kenal dulu. Dia bukan lagi lelaki hangat yang dengan sabar menemani Bella saat harus menjalani terapi kesuburan, atau yang selalu menggenggam tangannya saat air mata Bella jatuh karena hasil tes pack kembali menunjukkan satu garis. Kini, Aldi berubah menjadi sosok yang dingin, kasar, dan angkuh. Malam itu, saat Bella baru selesai membersihkan meja makan,
Siska tiba-tiba memanggilnya dari ruang keluarga dengan suara keras dan penuh perintah. "Bel, bisa ambilin aku teh manis hangat?" ucap Siska tanpa menoleh. Sambil duduk bersila di sofa mengenakan daster mahal yang entah kapan dibelinya. Mungkin dari uang Aldi. Bella menahan napas. Dalam hatinya, ia ingin menolak. Tapi tubuhnya berjalan juga ke dapur. Ia menyiapkan teh hangat dengan tangan gemetar. Saat Bella meletakkan teh itu di meja, Siska meliriknya dari ujung mata. "Kau tahu, Bel, sebenarnya aku kasihan sama kamu," kata Siska sambil menyeruput teh. "Perempuan sepertimu, terlalu baik untuk dunia sekejam ini. Tapi sayangnya, kebaikan gak bikin kamu jadi ibu. Kamu tahu kan? Aldi butuh anak. Kamu gak bisa kasih." Bella tercekat. Tapi ia hanya mengangguk pelan, menunduk dalam, menahan air mata yang mulai menggenang. Tak lama, Aldi muncul dari kamar dengan wajah bosan. Ia melihat adegan itu dan justru tertawa kecil. "Mas, aku ingin bicara. Bisa kita ngobrol berdua saja?" pinta Bella dengan suara serak. Aldi meliriknya, lalu mengangguk dengan malas. Mereka menuju kamar. Begitu pintu tertutup, Bella mulai bicara. "Aku tahu kamu sudah tidak mencintaiku, tapi setidaknya hormatilah aku sebagai istrimu. Jangan bawa dia ke rumah ini. Jangan biarkan dia menginjak harga diriku seperti ini, Mas." Aldi tertawa pendek. "Harga diri? Harga dirimu itu sudah lama runtuh. Bel, kamu pikir aku bisa terus hidup begini? Tanpa anak? Tiap keluarga tanya kapan punya anak. Aku cuma bisa senyum. Kamu tahu betapa malunya aku? Jadi ini salahku?" "Sudah jelas. Aku sehat. Dokter bilang aku subur. Kamu yang mandul." Ucapan itu seperti cambuk di wajah Bella. Napasnya tercekat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Mas, kita bisa adopsi atau kamu yang pergi." Aldi menyela, suaranya meninggi. "Kalau kamu memang cinta aku, kamu harus rela aku bahagia. Dan kebahagiaan itu bukan bersamamu, tapi bersama Siska." Bella terdiam. Malam itu dia tak bisa tidur. Ia duduk termenung di sudut kamar, memeluk lututnya sendiri. Hatinya seperti pecah menjadi serpihan kecil yang tak mungkin bisa disatukan lagi. Dia bukan hanya kehilangan suami, dia kehilangan rumah, kehilangan rasa dihargai, kehilangan dirinya sendiri. Esok harinya, Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Ia memasak sarapan seperti biasa. Ia menyiapkan teh dan roti, meskipun hatinya hampa. Aldi turun ke bawah dengan Siska yang masih mengenakan daster yang sama. Mereka tertawa bersama, seperti pasangan yang tak merasa bersalah. "Bel, kamu bisa bersih-bersih rumah nanti ya? Aku dan Siska mau keluar sebentar." "Oh iya, baju kotor di kamar juga tolong dicuci," kata Aldi. Bella menatap keduanya. Lalu dengan suara tenang tapi tajam, ia menjawab, "Mulai hari ini, aku bukan lagi pembantu di rumah ini." Aldi dan Siska tertawa keras. "Pembantu? Kamu pikir kamu siapa?" ejek Siska. "Aku istri sah Aldi. Tapi kalian sudah menghancurkan semua rasa hormat itu." Siska mendengus. "Kalau kamu pintar, kamu tinggal diam aja dan biarkan aku ambil alih. Toh kamu nggak bisa kasih Aldi anak. Buat apa kamu di sini?" Bella menatap Aldi. "Kamu diam saja? Setelah semua yang aku lalui bersamamu?" Aldi mendekat. Suaranya dingin. "Sudahlah Bel, aku capek. Kamu terlalu dramatis. Kalau nggak tahan, pergi aja." Bella mengangguk pelan. Ia tak berkata apa-apa lagi. Tapi di dalam hati, ia sudah membuat keputusan besar. Malam itu, setelah keduanya pergi keluar, Bella mulai membereskan pakaiannya. Tapi bukan untuk kabur, melainkan untuk bersiap mengurus segala dokumen perceraian. Ia juga mulai menyiapkan rencana lain yang selama ini hanya terpendam di pikirannya. Rencana tentang membalas semua penghinaan ini. Bukan dengan teriak dan marah, tapi dengan bangkit dan membuat mereka menyesal pernah meremehkannya. Ia tahu, untuk saat ini, ia belum punya kekuatan. Tapi Bella bukan wanita lemah. Ia hanya sedang merunduk. Dan saat waktunya tiba, ia akan berdiri, tegak, di atas kehancuran orang-orang yang telah menjatuhkannya. Setelah kejadian penghinaan di kantor itu, Fitri benar-benar menghilang.
Ia memutus semua komunikasi dengan Rizky, memblokir semua kontak dari keluarga suaminya, dan memilih untuk fokus pada dirinya sendiri. Luka di hatinya tak mudah sembuh. Namun ia sadar, diam adalah senjata paling tajam untuk membungkam mereka yang telah menjatuhkannya tanpa belas kasih. Dari balik jendela apartemen mewah yang sekarang ia tempati, Fitri menatap Jakarta dengan pandangan kosong. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat, namun aroma melati dari teh itu pun tak mampu menenangkan dadanya yang bergemuruh. Hari-harinya kini penuh kesibukan. Ia bukan lagi Fitri yang dulu bergantung pada Rizky. Ia kembali menjalankan perusahaannya, yang sejak awal ia warisi dari mendiang ayahnya. Semua pegawai yang dulu menganggapnya hanya sebagai menantu kampungan, kini perlahan sadar bahwa wanita yang selama ini mereka remehkan ternyata adalah pemilik saham terbesar di perusahaan tersebut. Suatu pagi, saat sedang memeriksa laporan keuangan bersama sekretarisnya, terdengar ketukan pelan di pintu ruangannya. "Bu Fitri, ada tamu yang ingin bertemu." "Namanya Ibu Dahlia," ucap sekretarisnya, setengah gugup. Fitri menoleh pelan. Nama itu langsung menyulut emosi dalam dadanya. "Ibu Dahlia?" Ia mengulang pelan. "Iya Bu," katanya penting dan mendesak. Fitri menarik napas dalam-dalam. Ia tahu cepat atau lambat wanita itu akan mencarinya. Tanpa ekspresi, ia mengangguk. "Suruh masuk." Beberapa detik kemudian, pintu dibuka dan masuklah sosok wanita parubaya yang dulu menjambaknya di depan semua karyawan. Kali ini penampilannya jauh berbeda. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan langkahnya lemah. "Fitri." Suara Ibu Dahlia gemetar. Fitri tetap duduk, tidak bangkit, tidak menyambut. "Ada keperluan apa Anda datang ke sini?" Tanyanya dingin. Nada suara tak lagi menggambarkan rasa hormat seperti dulu. Ibu Dahlia menunduk. Tangannya gemetar di depan perut. Saya datang untuk minta maaf. Saya salah menilai kamu. Saya telah mempermalukanmu. Saya sadar sekarang, dan saya menyesal." Fitri tertawa kecil, getir. "Menyesal? Setelah membuat saya seperti sampah di hadapan semua orang? Setelah menjambak rambut saya? Menyeret saya dari kantor ini seperti penjahat? Setelah menyebut saya kampungan dan tidak pantas jadi istri anakmu?" "Fitri, saya mohon. Saya sungguh-sungguh menyesal." Suaranya parau, nyaris menangis. Fitri berdiri. Ia melangkah mendekat, menatap ibu mertuanya itu dari atas ke bawah. "Kamu tidak datang ke sini karena menyesal. Kamu datang karena sekarang kamu tahu siapa aku. Kalau kamu tidak tahu aku pemilik perusahaan ini, kamu pasti tidak akan sudi menginjakan kaki ke ruangan ini," katanya dengan nada tajam. Ibu Dahlia terisak. Rizky sakit. Sejak kamu pergi, dia hancur. Dia menyesal. Dia mau bicara sama kamu." Fitri tertawa lagi. Kali ini lebih kencang, lebih sinis. "Sakit? Hancur? Oh, jadi sekarang dia butuh aku ya? Setelah membiarkan ibunya mempermalukan istrinya sendiri tanpa sedikit pun membela? Setelah dia mengusir aku dari rumah dengan hinaan? Saya tahu kami salah, Fitri. Tapi tolong, Rizky hanya ingin bicara. Sekali saja. Tolong." Fitri menatapnya dengan dingin. "Kamu tahu di mana pintu keluar. Gunakan." Ibu Dahlia terdiam, kemudian perlahan berdiri dengan mata merah. Namun sebelum pergi, ia menoleh dan berkata, "Kamu memang pantas dihormati. Tapi jangan biarkan kebencian membutakanmu, Fitri. Kadang, maaf itu lebih menyakitkan bagi orang yang menyakiti." Setelah wanita itu pergi, Fitri duduk kembali. Kali ini ada yang bergetar dalam dadanya. Perasaan yang ia tekan selama ini kembali mencuat. Sore harinya, Fitri duduk sendirian di taman belakang apartemennya. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun yang mulai kekuningan. Ia memandangi foto pernikahannya dengan Rizky di layar ponsel. Ia ingat masa-masa ketika mereka masih bahagia, sebelum semua berubah. Hatinya hancur, itu tidak bisa disangkal. Tapi Fitri tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam luka. Ia harus berdiri, harus membuktikan bahwa dirinya bukan wanita lemah. Keesokan harinya, ia pergi ke kantor cabang yang dipimpin Rizky. Langkahnya mantap, wajahnya teguh. Semua karyawan langsung berdiri ketika melihatnya. Aura karismatik Fitri tak bisa disangkal.
Ia masuk ke ruangan Rizky tanpa mengetuk. Rizky sedang duduk lemas di kursi. Wajahnya tirus, mata cekung, dan tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Fitri melihatnya. Saat Rizky mendongak dan melihat Fitri, matanya langsung berkaca-kaca. Fitri. Fitri berdiri tanpa ekspresi. Kau ingin bicara? Aku beri 5 menit. Rizky berdiri dengan tubuh gemetar. Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku pengecut. Aku biarkan mereka menyiksamu tanpa melawan. Aku gagal jadi suami. Fitri hanya menatapnya. Tidak ada air mata. Hanya tatapan yang tak bisa diterjemahkan. Aku masih mencintaimu, Fitri. Dan aku menyesal. Setiap malam aku tidak bisa tidur karena bayanganmu terus menghantui. Lalu kenapa kau tidak melawan ibumu sejak awal? Rizky menunduk. Aku takut. Aku dibesarkan untuk selalu menurut. Aku terlalu lemah untuk melindungimu. Tapi sekarang, aku ingin berubah. Fitri menghela napas. Perubahan bukan dengan kata-kata, tapi tindakan. Aku siap keluar dari perusahaan ini, Fitri. Aku ingin memulai dari nol. Aku ingin memperbaiki semuanya. Fitri menatapnya tajam. Kalau kau benar-benar ingin berubah, jangan mulai dari mencintaiku. Mulailah dari mencintai dirimu sendiri, dari menghargai orang yang kau sayang. Jangan datang lagi padaku, sebelum kau bisa berdiri sebagai lelaki sejati. Ia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Rizky yang terisak sendirian. Tapi di luar pintu, Fitri menahan dadanya yang berdegup kencang. Ia tahu, rasa itu belum sepenuhnya mati. Tapi ia juga sadar, cinta tanpa penghormatan hanyalah luka yang terus menganga. Ia berjalan pergi, dengan langkah yang mantap. Tak menoleh lagi ke belakang. Fitri terduduk di lantai kamar apartemennya yang sempit. Matanya kosong, napasnya berat, dan tangannya gemetar memegang foto pernikahannya yang kini telah koyak di bagian tengah, memisahkan wajahnya dari wajah Rizky. Foto itu seolah menjadi simbol hancurnya rumah tangganya. Hatinya sakit, tapi air mata sudah habis. Terlalu banyak tangisan yang ia keluarkan sejak hari pertama ibu mertuanya mulai mengusirnya perlahan-lahan dari kehidupan mereka. Suara hujan di luar jendela hanya menambah dingin di dalam kamar itu. Angin masuk dari sela-sela jendela yang tak bisa tertutup rapat. Selimut tipis membalut tubuhnya. Namun rasa dingin itu bukan dari udara, tapi dari luka di dalam hatinya. Semenjak keluar dari rumah Rizky, Fitri benar-benar hidup sebatang kara. Tak ada kabar dari Rizky. Bahkan nomor teleponnya pun diblokir. Ibu mertuanya seolah telah menghapus nama Fitri dari seluruh keluarga. Semua jejaknya diputus, dan sekarang dia harus berjuang dari nol. Dia tahu, ini bukan tentang bertahan dalam kesedihan, tapi tentang membalas semuanya dengan cara yang pantas. Ponselnya berbunyi pelan. Sebuah pesan dari seseorang yang tak pernah ia sangka akan kembali menghubunginya. Tante Melati. Perempuan kaya pemilik butik tempat dulu Fitri pernah magang ketika masih SMA. Dalam pesannya, Tante Melati menanyakan kabar dan mengajaknya bertemu. Fitri terdiam, lalu menekan tombol balas. Jari-jarinya gemetar, tapi matanya mulai menyala. Beberapa hari kemudian, Fitri duduk berhadapan dengan Tante Melati di sebuah kafe elegan di pusat kota. Meski penampilannya sederhana, aura keanggunannya tak hilang. Ada wibawa baru di raut wajahnya. Wibawa dari perempuan yang sudah terlalu sering disakiti, tapi tidak hancur. Tante Melati memperhatikan Fitri dari atas sampai bawah. Kamu kelihatan kurus, nak. Fitri tersenyum pahit. Saya sudah kehilangan segalanya. Tante, rumah, suami, bahkan anak dalam kandungan saya. Tante Melati terdiam, matanya melembut. Aku tahu kamu perempuan kuat, Fitri. Dulu waktu kamu magang, aku sudah lihat semangatmu. Aku tahu kamu pintar dan teliti. Aku baru buka cabang butik baru di luar kota. Aku butuh orang kepercayaanku di sana. Fitri mengangkat kepalanya. Tante percaya sama saya. Justru karena kamu sudah jatuh, kamu tahu bagaimana caranya bangkit. Dan aku percaya kamu akan jaga kepercayaanku lebih dari siapapun. Hari itu menjadi awal kebangkitan Fitri. Dengan modal kepercayaan dan sedikit tabungan, dia berangkat ke kota lain, menata ulang hidupnya, bekerja di bawah bimbingan Tante Melati, dari kasir, lalu menjadi pengelola butik,
hingga akhirnya dipercaya mengelola penuh cabang baru di kota Bandung. 2 tahun berlalu. Dalam 2 tahun itu, Fitri menjelma menjadi wanita mandiri yang kuat. Penampilannya berubah total. Hijab yang ia kenakan kini selalu rapi dan modern. Busana yang ia pakai mencerminkan kelas dan kepercayaan diri. Fitri bukan lagi perempuan kampungan yang dulu dihina oleh ibu mertuanya. Dia kini adalah perempuan cerdas dan tangguh, mengelola butik-butik besar, dan bahkan memiliki saham sendiri di perusahaan Tante Melati. Suatu hari, saat memeriksa laporan di butik pusat Jakarta, Fitri menerima undangan gala fashion show yang ternyata diselenggarakan oleh salah satu perusahaan besar tempat Rizky kini bekerja. Awalnya ia ingin mengabaikan, tapi sebuah nama di undangan menarik matanya. Rizky Pratama, yang kini menjabat sebagai kepala divisi kreatif. Fitri menyipitkan mata. Seketika, kenangan tentang pengusiran, tangisan, dan pengkhianatan kembali melintas. Tapi yang lebih kuat dari semua itu adalah rasa tenang dan kepercayaan diri yang kini telah tumbuh dalam dirinya. Ini bukan lagi tentang membalas dendam. Ini tentang memperlihatkan pada dunia siapa dirinya sebenarnya. Hari fashion show tiba. Di ballroom Hotel Bintang 5, lampu kristal berkilauan. Para tamu berdatangan dengan setelan glamor. Fitri turun dari mobil dengan balutan dress satin hitam dan blazer eksklusif rancangan dari butiknya sendiri. Wajahnya tegas, langkahnya mantap. Semua mata menoleh saat dia masuk. Tidak ada yang menyangka, wanita secantik dan setenang itu adalah istri yang dulu dibuang dan dihina. Dari kejauhan, Rizky melihat sosok itu. Wajahnya memucat. Ia kenal benar siapa wanita itu. Matanya membesar, jantungnya berdegup tak menentu. Fitri? Ibu mertuanya yang berdiri di sebelah Rizky ikut menoleh. Itu bukan Fitri? Bisiknya, kaget bukan main. Fitri berjalan mendekat, menatap mereka dengan senyum datar. Halo, Bu. Halo, Rizky. Sapanya ringan. Ibu mertuanya menelan ludah. Kau sekarang. Fitri menyilangkan tangan. Oh, saya lupa bilang. Saya pemilik label yang malam ini jadi sponsor utama fashion show ini. Selamat datang di acara saya. Rizky nyaris tak bisa berkata-kata. Rahangnya mengeras, wajahnya merah padam. Dia seperti ditampar realita yang menyakitkan. Wanita yang pernah ia tinggalkan, ia hina, kini berdiri di depan mata, jauh lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Ibu mertuanya hanya bisa mematung. Matanya berkaca-kaca, menahan malu yang menyesakkan dada. Tak ada lagi hinaan yang bisa ia lontarkan. Tak ada lagi alasan untuk meremehkan Fitri. Kenyataannya kini lebih menyakitkan dari semua kata-kata. Fitri tersenyum tipis. Dulu saya memang kampungan. Tapi sekarang saya sudah tahu caranya bersinar tanpa harus menjatuhkan orang lain. Dia melangkah pergi, meninggalkan mereka dalam kekakuan. Langkahnya mantap, bahunya tegak. Dalam hatinya, dia tahu, ini baru awal dari semua kemenangan yang akan ia raih. Semenjak kejadian itu, Fitri tak lagi menjadi perempuan yang lemah. Ia menjadi wanita yang lebih tegas, cerdas, dan mulai berani menegakkan harga dirinya. Perlahan ia mempelajari semua yang dulu ia abaikan. Hukum, aset keluarga, dan kekuasaan perusahaan peninggalan ayahnya. Dunia yang dulu gelap baginya, kini perlahan menjadi terang. Di sisi lain, rumah tangga Rudi dan Sari tak seindah yang mereka pamerkan di media sosial. Di luar semua foto bahagia dan caption manis, mereka kerap terlibat cekcok. Sari mulai merasa bahwa semua yang dijanjikan Rudi tak pernah sepenuhnya ditepati. Ia merasa diperbudak oleh gaya hidup yang terus menuntut, sementara cinta yang ia kira miliknya ternyata semu. Rudi pun perlahan mulai menyadari bahwa Sari bukanlah sosok yang ia harapkan menjadi pendamping seumur hidup. Sari mulai berubah, lebih sering marah, posesif, bahkan beberapa kali membuat ulah di kantor karena cemburu pada rekan kerja Rudi. Karir Rudi pun mulai terancam karena sikap Sari yang mengganggu reputasi profesionalnya. Di tengah kekacauan itu, Fitri tampil dalam kehidupan mereka seperti badai yang membawa kenyataan pahit. Ia tak lagi sembunyi. Ia justru hadir di berbagai pertemuan bisnis sebagai pemilik perusahaan, dengan sikap anggun, penuh wibawa, dan karisma yang tak bisa dibantah. Kehadirannya membuat banyak orang kagum, terutama karena tak ada yang menyangka bahwa wanita yang dulu dipermalukan habis-habisan itu kini adalah pemilik sebenarnya dari kerajaan bisnis tempat Rudi hanya numpang nama. Suatu hari,
Dalam sebuah rapat besar direksi yang diadakan di ballroom Hotel Bintang 5, semua pimpinan perusahaan hadir, termasuk Rudy dan juga Sari yang ikut-ikutan masuk dengan alasan ingin mengawasi suaminya. Sari mengenakan gaun mahal dengan perhiasan yang mencolok, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah nyonya besar. Ia berdiri sombong di samping Rudy, menatap sinis setiap perempuan yang hadir. Namun, semuanya berubah ketika pintu ballroom terbuka lebar dan Fitri melangkah masuk dengan anggun. Ia mengenakan setelan elegan berwarna merah marun, dipadukan dengan jilbab satin warna senada. Seluruh ruangan hening. Aura kepemimpinannya begitu kuat, membuat semua mata memandang kagum dan takjub. Fitri berjalan langsung ke panggung utama. Ia tidak menghiraukan tatapan sinis Sari atau wajah tegang Rudy. Ia membuka laptopnya, menatap para peserta rapat, dan membuka pertemuan dengan suara lantang dan percaya diri. Selamat pagi semuanya. Saya Fitri Ramadhani, pemilik sah dari perusahaan ini, dan mulai hari ini saya akan memimpin langsung jalannya pengelolaan serta restrukturisasi semua lini manajemen. Terdengar gumaman kecil dari para peserta rapat. Sebagian besar tak tahu menahu tentang status Fitri yang sesungguhnya. Mereka hanya tahu nama besarnya yang tertulis di atas saham, namun tidak pernah melihatnya tampil sekuat ini. Rudy terlihat pucat. Ia berusaha tetap tersenyum, tapi tangannya gemetar. Sari menatap Fitri dengan penuh kebencian, namun diam-diam ia merasa terintimidasi. Aura Fitri tak bisa dia lawan. Setelah rapat usai, Fitri mendekati Rudy dan Sari yang masih terpaku di tempat duduknya. Rudy, ucap Fitri tenang, mulai hari ini, kamu tidak akan lagi menjabat sebagai direktur utama. Aku sudah menandatangani restrukturisasi manajemen. Kamu akan dipindahkan ke divisi operasional cabang di luar kota. Apa? Sari berseru. Kau tidak bisa lakukan itu. Kau cuma. Saya pemilik perusahaan ini, Bu Sari, potong Fitri, menatap tajam. Dan saya berhak mengatur semuanya sesuai kebutuhan perusahaan, bukan sesuai keinginan pribadi seseorang. Rudy tertunduk. Ia tahu tak ada yang bisa ia lakukan. Semua saham dan dokumen legal kini sudah berada di tangan Fitri. Ia tak lagi bisa menyembunyikan kenyataan di balik jabatan palsunya. Sari menahan amarah, matanya berair menahan malu. Namun Fitri tidak berhenti di situ. Dan satu lagi, lanjutnya. Mulai bulan depan, semua fasilitas pribadi yang kalian nikmati dari perusahaan akan dihentikan. Rumah dinas, mobil, kartu kredit perusahaan, semuanya. Perusahaan bukan ladang foya-foya. Sari membuka mulut ingin membalas, namun tak bisa berkata apa-apa. Tangannya mengepal. Wajahnya merah padam karena malu. Setelah pertemuan itu, Fitri pergi dengan tenang. Ia melangkah keluar hotel, diikuti oleh asistennya. Di luar, puluhan staf memberikan salam hormat. Fitri hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Beberapa hari kemudian, kehidupan Rudy dan Sari berubah drastis. Mereka dipindahkan ke cabang kecil di kota pinggiran. Rumah dinas mereka ditarik, mobil mewah diganti mobil operasional, dan semua kartu akses diblokir. Rudy mulai merasakan bagaimana rasanya kehilangan kenyamanan yang dulu ia nikmati. Sementara itu, Fitri justru semakin bersinar. Ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial, membuka beasiswa bagi perempuan korban perceraian, dan membuka pelatihan usaha kecil. Nama Fitri semakin dikenal, bukan hanya karena hartanya, tapi juga karena kepeduliannya terhadap sesama. Namun Fitri tahu, belum semuanya selesai. Ia masih menyimpan satu kejutan besar untuk mertuanya. Perempuan tua yang dulu menghina, menjambak, dan menyeretnya di depan umum itu masih hidup tenang di rumah besar hasil harta rampasan. Tapi waktu pembalasan sudah dekat. Dan Fitri tak akan mundur kali ini. Pagi itu hujan turun deras, seperti menumpahkan segala luka yang masih basah di hati Fitri. Ia duduk di ruang tamu rumah kecil kontrakannya, menatap keluar jendela yang basah oleh embun dan tetesan air. Tangannya gemetar saat memegang cangkir teh hangat yang sudah dingin. Sudah beberapa hari ini, pikirannya penuh dengan luka dan kemarahan yang tak bisa ia bendung lagi. Suara langkah kaki kecil membuyarkan lamunannya. Laila, anaknya yang berusia 5 tahun, mendekatinya dengan mata polos yang tak mengerti apa-apa. Fitri memaksakan senyum. Ia tak mau Laila ikut merasakan pedih yang sedang ia telan sendiri. "Bu, ayah kapan pulang?" tanya Laila lirih. Fitri menggigit bibirnya.
Pertanyaan itu seperti sembilu yang menusuk hatinya. Ia mengelus kepala Laila, lalu mendekapnya erat. Entah, nak mungkin ayahmu lupa jalan pulang, jawabnya pelan. Laila hanya diam. Mungkin ia tak paham, tapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sejak hari itu, sejak Fitri pulang dari luar negeri dan semua harta bendanya dirampas, suasana hidup mereka berubah drastis. Dulu mereka tinggal di rumah 2 lantai dengan segala fasilitas mewah. Kini, mereka hidup dalam keterbatasan. Fitri bangkit, menatap dirinya di cermin yang tergantung di dinding ruang tamu. Ia melihat sosok perempuan yang tak lagi sama. Mata sembab, wajah tirus, tubuh kurus. Tapi dalam matanya, masih tersimpan nyala. Bukan nyala kebencian, tapi tekad untuk bangkit. Ia mengambil ponsel yang sudah retak di sudut layar. Ia membuka akun sosial media lama miliknya. Akun itu dulu ia tinggalkan karena terlalu sibuk bekerja di luar negeri. Kini, ia melihat sesuatu yang membuat matanya membelalak. Sebuah foto. Suaminya, Abdur, sedang makan malam romantis dengan wanita lain. Bukan hanya itu, wanita itu memajang foto mereka berdua dengan caption yang menusuk hati. Akhirnya, bersama lelaki yang benar-benar mencintai. Bukan seperti wanita pengkhianat yang meninggalkan keluarga demi uang. Fitri mengepalkan tangan. Rasa malu, marah, dan terhina bercampur menjadi satu. Ia bangkit berdiri. Tak ada lagi waktu untuk menangisi nasib. Ia harus membalas. Bukan sekadar membalas demi dendam, tapi demi harga diri, demi haknya, demi anaknya. Ia menghubungi seorang sahabat lamanya, Sinta. Dulu mereka bekerja bersama di Hong Kong sebelum Sinta memutuskan pulang lebih dulu dan membuka usaha kecil-kecilan. Suara Sinta di ujung telepon membuat Fitri merasa sedikit lebih hangat. "Kamu tahu nggak, siapa sebenarnya wanita yang ada di foto itu?" Tanya Fitri serius. Sinta terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan, "Dia itu teman main suamimu. Aku pernah lihat mereka mesra di salah satu kafe di kota. Tapi katanya dia juga terlibat sama orang yang nanganin bisnis gelap." Fitri terhenyak. Bisnis gelap? Iya. Aku pernah dengar dari kenalanku di koperasi simpan pinjam. Si perempuan itu kayak nyuruh suamimu buat ngerampas semua harta kamu, biar kamu miskin dan mereka bisa hidup senang. Mata Fitri berkilat. Ia mencatat semua informasi itu dalam otaknya. Satu persatu, potongan teka-teki itu mulai menyatu. Semua fitnah, penipuan, dan penghinaan itu bukan kebetulan. Ini adalah rencana yang disusun rapi. Beberapa hari kemudian, Fitri mendatangi kantor notaris tempat ia dulu mencatatkan semua asetnya sebelum berangkat kerja ke luar negeri. Di sana, ia bertemu dengan Pak Arifin, notaris yang sejak awal mengurus semua dokumen tanah dan tabungannya. "Apa semua benar-benar sudah berpindah nama, Pak?" Tanya Fitri dengan suara yang ditekan, menahan emosi. Pak Arifin membuka berkas-berkas lama. Wajahnya terlihat gusar. "Secara hukum, ya. Tapi saya heran kenapa semua itu bisa ditandatangani tanpa kehadiranmu. Saya curiga tanda tanganmu dipalsukan." Fitri mencengkeram sisi kursi. "Bisa dibuktikan?" "Bisa. Tapi butuh waktu." Fitri mengangguk. "Saya akan bayar berapapun biayanya. Saya ingin semua dibongkar. Saya ingin orang-orang yang merampas hak saya dihukum." Hari-hari berikutnya, Fitri mulai bergerak diam-diam. Ia menyelidiki semua pihak yang terlibat, mulai dari Abdur, wanita selingkuhannya, hingga oknum yang membantu mengalihkan harta bendanya. Ia juga mulai bekerja kembali sebagai penjahit dari rumah. Hasilnya tidak banyak, tapi cukup untuk menyambung hidupnya dan Laila. Suatu malam, teleponnya berdering. Nomor asing. "Bu Fitri, ini dari penyelidik privat yang Ibu sewa. Kami sudah punya bukti bahwa surat pengalihan aset Anda dipalsukan oleh suami Ibu dengan bantuan wanita bernama Winda." Jantung Fitri berdetak kencang. "Apa cukup untuk dilaporkan ke polisi?" "Cukup. Bahkan bisa kita bawa ke pengadilan." Fitri tersenyum kecil. Malam itu, ia tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang tamu, memandangi Laila yang tertidur pulas di lantai dengan boneka lusuh di pelukannya. Ia tahu, perjuangannya baru dimulai. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ia punya bukti, punya keberanian, dan yang paling penting, ia punya alasan untuk terus melangkah.
Fitri berjalan dengan langkah mantap memasuki aula utama kantor pusat tempat acara penghargaan nasional perusahaan dilangsungkan. Semua mata menoleh ke arahnya, terpana. Malam itu, ia mengenakan gaun panjang berwarna biru royal dengan balutan hijab senada yang elegan. Penampilannya begitu mencolok, bagaikan ratu yang baru turun dari singgasana. Para tamu undangan, petinggi perusahaan dari berbagai cabang, bahkan jajaran komisaris, semuanya berdiri menyambut kedatangannya. Kamera wartawan terus membidiknya, dan lampu blitz menyala bertubi-tubi. Di sampingnya berdiri seorang pria tua berambut perak, pemilik grup perusahaan itu, Tuan Rahman, yang memegang tangan Fitri seolah menyatakan pada semua bahwa inilah wanita yang akan menggantikan tahtanya. Sementara itu, di ujung ruangan, Rizky yang baru tiba bersama ibunya, langsung membeku di tempat. Ibu mertuanya, yang dulu dengan angkuhnya menyeret Fitri keluar kantor, kini gemetar melihat bagaimana para petinggi perusahaan menunduk hormat pada mantan menantunya itu. Rizky bahkan tak mampu berkata apa-apa. Rahangnya mengeras, dan matanya membelalak tak percaya. Ibunya di sampingnya mencengkeram lengan Rizky. Itu si Fitri? Desis ibunya dengan suara tercekat. Rizky menelan ludah. Dia bukan cuma datang sebagai tamu. Dia pemilik perusahaan ini. Acara pun dimulai. Setelah sambutan dari beberapa direksi, Tuan Rahman berdiri dan mengangkat mikrofon. Hari ini bukan hanya malam penghargaan bagi seluruh insan perusahaan kita. Ini juga adalah pengumuman penting untuk masa depan seluruh divisi. Saya ingin mengenalkan kepada Anda semua, penerus dan pewaris resmi dari grup perusahaan Rahman Corporation. Semua hening. Tuan Rahman mempersilakan Fitri maju ke podium. Wanita itu tersenyum tenang. Sorot matanya menusuk arah Rizky dan ibu mertuanya yang kini hanya bisa menunduk malu. Para tamu undangan tampak penasaran, beberapa bahkan tampak terkesiap, termasuk rekan-rekan kantor Rizky yang dulu pernah menyaksikan Fitri diusir dengan hinaan dari kantor. Selamat malam, ujar Fitri anggun. Mungkin banyak dari Anda yang mengenal saya sebagai karyawan biasa, atau bahkan hanya sebagai mantan istri dari salah satu staf di kantor cabang. Tapi malam ini, saya berdiri di sini sebagai pemilik sah Rahman Corporation, yang diwariskan langsung oleh ayah angkat saya, Tuan Rahman. Gemuruh tepuk tangan pecah. Kamera kembali menyala. Wartawan langsung mencatat setiap kata. Rizky tertunduk, wajahnya merah padam. Ibunya duduk membisu, tangan gemetaran. Saya pernah diperlakukan seperti sampah. Dihina, dipukul, bahkan diusir dari perusahaan ini oleh keluarga yang seharusnya menjadi pelindung saya. Tapi saya tidak pernah membalas dengan dendam. Saya membalas dengan keberhasilan, lanjut Fitri. Hari ini, saya ingin mengumumkan beberapa keputusan penting yang akan mengubah struktur manajemen perusahaan. Semua terdiam. Beberapa manajer saling berpandangan. Fitri menarik napas dalam. Pertama, saya memutuskan untuk memecat Rizky dari jabatannya di kantor cabang. Saya juga akan mencabut seluruh aksesnya dari semua akun dan fasilitas perusahaan. Ia telah menyalahgunakan posisinya, memperlakukan istri sahnya dengan kekerasan dan penghinaan. Rizky bangkit, wajahnya pucat pasi. Fitri, jangan begini, kita bisa bicara baik-baik, kan? Katanya berbisik, mencoba melangkah maju. Namun Fitri menatap tajam, lalu melanjutkan, dan untuk Ibu Rizky, yang selama ini turut serta menindas saya. Anda bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Anda bukan komisaris, bukan pemegang saham. Anda hanya ibu dari staf biasa yang bahkan tidak tahu etika kerja dan moral. Mulai malam ini, Anda juga dilarang masuk ke area perusahaan manapun. Ibu Rizky jatuh terduduk di kursi. Ia mulai menangis terseduh. Wajahnya ditutupi dengan syal mahal yang kini tak lagi bermakna. Bagi saya, harga diri dan martabat wanita lebih penting dari apapun. Tidak ada yang boleh merendahkan wanita, apalagi seorang istri yang telah mengorbankan segalanya demi keluarga. Saya berdiri hari ini bukan hanya untuk membalas, tapi untuk memberi pelajaran bahwa tidak semua perempuan bisa diinjak-injak. Tepuk tangan kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih tulus. Para hadirin berdiri memberi standing ovation. Beberapa wanita bahkan terlihat meneteskan air mata. Mereka tahu kisah Fitri, mereka tahu betapa keras perjuangannya. Usai pidato, Fitri berjalan perlahan meninggalkan podium. Namun langkahnya terhenti saat Rizky berlutut di hadapannya,
Tangannya menggenggam rok gaun mewah Fitri. Aku mohon, Fitri ampuni aku. Aku bodoh. Aku buta, aku salah. Aku masih mencintaimu. Fitri menatap pria itu lama. Dahulu, ia menangis minta dipeluk saat Rizky memukul dan menghina. Kini, pria itu memohon di kakinya. Dunia benar-benar berputar. Cinta? Gumam Fitri dingin. Cinta tidak pernah menyiksa. Cinta tidak pernah menghina. Dan cinta tidak pernah menampar wanita yang kamu sebut istri. Kalau itu cintamu, maka aku bersyukur kau tidak mencintaiku lagi. Ia melepas genggaman Rizky dengan elegan, lalu melangkah pergi, meninggalkan aula itu dengan kepala tegak. Kamera masih terus mengikutinya, dan para tamu undangan mulai menyambutnya sebagai pemimpin baru perusahaan. Malam itu menjadi malam terburuk bagi Rizky dan ibunya. Mereka diusir dari acara, bahkan mobil dinasnya ditarik di tempat oleh keamanan perusahaan. Sedangkan bagi Fitri, malam itu menjadi awal baru. Bukan sekadar balas dendam, tapi kemenangan harga diri yang tak ternilai. Dan dunia akhirnya tahu siapa sebenarnya Fitri. Wanita yang pernah diinjak-injak, kini berdiri di puncak.